Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai penilaian berpikir kreatif. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu Maida Ariwani Wulandari dan Eva Yuningsih. Bahasan pertama yaitu mengenai pengertian penilaian berpikir kreatif. Pada abad ke-21 ini, keterampilan kreatif menjadi salah satu standar penilaian di dalam dunia pendidikan. Keterampilan berpikir kreatif secara umum dihubungkan dengan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Letak kreatif di sini ialah berada pada domain unik dan baru, sebab pemikiran yang unik dan baru dipercayai memiliki kreativitas di dalamnya. Para ahli mengemukakan bahwa suatu hasil pemikiran, proses maupun produk dikatakan kreatif jika memiliki dua elemen mendasar. Fisher dan William mengatakan bahwa kedua elemen itu yaitu kebaruan atau novelty dan kemanfaatan atau value atau nilai. Berdasarkan elemen dasar ini, sesuatu dikatakan kreatif jika memiliki perbedaan dengan sesuatu yang pernah ada. Sesuatu dikatakan bernilai atau bermanfaat jika hal tersebut memiliki fungsi bagi hidup dan kehidupan manusia. Berdasarkan konsepsi ini, kebaruan dan kebermanfaatan menjadi dasar indikator kreatif. Konsep kebaruan atau novelty ini perlu dipandang lebih jauh lagi. Dalam pendidikan, siswa yang mengemukakan pendapat yang berbeda dari biasanya, meski pendapat tersebut telah dikemukakan oleh orang lain, dapat dikatakan sebagai kreatif. Hal ini disebabkan konteks kebaruan haruslah dipandang dengan dua sudut pandang, yaitu kebaruan bagi personal dan kebaruan bagi dunia. Kebaruan bagi personal yakni kebaruan bagi seorang individu yang sebelumnya belum pernah dimunculkan. Sementara kebaruan bagi dunia adalah kebaruan yang belum pernah ada orang yang mengungkapkan sebelumnya. Kreatif dalam konteks pendidikan tidak harus sebagai sesuatu yang dapat membuat perubahan di dunia, namun cukup sebagai kebaruan bagi siswa itu sendiri. Maka dari itu, mengembangkan kreativitas bagi siswa tidak menjadi sesuatu yang mustahil dan sangat rasional. Konsep kebermanfaatan pun dapat dipandang sebagai dua sudut pandang, yaitu bermanfaat bagi khalayak umum dan kebermanfaatan bagi dunia. Bagi siswa sendiri, kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya diyakini akan membentuk pula kebiasaan pada mereka untuk memikirkan berbagai hal yang bermanfaat pula bagi orang-orang di sekitar mereka hingga bermanfaat bagi dunia. Maka dari itu, pendidikan hendaknya dapat menjadikan siswa menjadi pribadi yang kreatif sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri di masa kini dan bermanfaat bagi dunia di masa yang mendatang. Pentingnya penilaian keterampilan berpikir kreatif menyebabkan pengembangan penilaian ini menjadi sebuah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Namun demikian, banyak pihak yang memandang pengembangan penilaian jenis berpikir kreatif sulit untuk dilakukan. Banyaknya pandangan yang menyatakan demikian sebenarnya disebabkan oleh kekurangpahaman atas dimensi-dimensi kreativitas apa yang akan diukur. Dengan kata lain, banyak orang yang gagal merumuskan konstruk berpikir kreatif seperti apa yang akan diukur. Berdasarkan kondisi ini, tentu saja mengukur kreativitas itu dianggap sulit, sebab mengukur sesuatu akan sangat sulit jika belum diketahui apa yang hendak diukur. Sejalan dengan konsepsi tersebut, Christian Baum menyarankan bahwa ada beberapa jenis aspek kreativitas yang tentu saja memerlukan keberagaman jenis penilaiannya. Sebagai contoh, untuk mengukur keterbukaan seseorang atas sebuah hal baru memerlukan instrumen penilaian yang berbeda ketika akan mengukur kebiasaan seseorang melakukan evaluasi diri. Sehubungan dengan hal ini, hal pertama yang harus diperhatikan ketika mengembangkan instrumen penilaian kreativitas adalah ketepatan memandang kreativitas ditinjau dari konsep orang, proses, maupun produk. Yang kedua ada kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemampuan berpikir kreatif siswa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Salim pada tahun 2002 menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan mencipta. Sedangkan menurut Campbell, kemampuan berpikir kreatif adalah suatu ide atau pemikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti.
Seorang harus banyak bertanya, banyak belajar, dan berdedikasi tinggi untuk memperoleh kemampuan berpikir kreatif yang tinggi. Sedangkan menurut Andang Sari pada tahun 2007, kemampuan berpikir kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan menetapkan sejumlah objek-objek yang ada dan mengombinasikannya menjadi bentuk yang berbeda untuk tujuan-tujuan yang baru. Mencari berbagai informasi yang mendukung ilmu pengetahuan yang mudah dipahami akan meningkatkan berpikir kreatif. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru atau kemampuan untuk menetapkan dan menggabungkan banyak objek yang berbeda dari pikiran manusia yang dapat dipahami, efektif, inovatif, dan berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Keterampilan berpikir kreatif juga ditandai dengan keterampilan berpikir yang lancar dan luas. Yang ketiga, ada ciri-ciri kreativitas. Ciri berpikir kreatif dibedakan menjadi dua, yaitu ciri kognitif atau aptitude dan ciri sikap perasaan atau non-kognitif atau non-aptitude yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ciri berpikir kreatif kognitif ada 5. Yang pertama adalah keterampilan berpikir dengan lancar. Keterampilan berpikir ini berfungsi untuk mencetuskan gagasan, penyelesaian masalah, atau mencari berbagai cara untuk melakukan banyak hal. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir luas atau fleksibel, yakni kemampuan dapat melihat suatu masalah dari banyak sudut pandang dan mencari alternatif yang berbeda-beda serta mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir orisinal, yaitu mampu melahirkan pemikiran yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, serta mampu membuat kombinasi dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Yang keempat yaitu keterampilan memerinci atau mengelaborasi, yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, dan menambahkan atau merinci secara detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Yang keempat yaitu keterampilan menilai, yaitu menentukan patokan penilaian sendiri dan penentuan apakah suatu pertanyaan benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana, mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka, serta tidak hanya mencetuskan gagasan tetapi juga melaksanakannya. Selanjutnya yaitu ciri non-kognitif, yaitu rasa ingin tahu, yaitu dorongan untuk mengetahui lebih banyak, mengajukan banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang lain, objek dan situasi, serta peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui atau meneliti. Yang kedua yaitu bersifat imajinatif, meliputi kemampuan untuk memeragakan atau membayangkan hal-hal yang tidak atau belum pernah terjadi dan menggunakan hayalan tetapi mengetahui perbedaan antara hayalan dan kenyataan. Ketiga yaitu merasa tertantang oleh kemajemukan, meliputi memiliki dorongan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sulit, tertantang oleh situasi yang rumit, serta lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit. Yang keempat yaitu sikap berani mengambil resiko, yaitu memiliki keberanian untuk menjawab meskipun belum tentu benar, serta tidak takut untuk gagal atau mendapatkan kritik. Yang kelima yaitu sikap menghargai, meliputi tindakan dapat menghargai bimbingan dan pengarahan dalam hidup, serta menghargai kemampuan dan bakat-bakat sendiri yang sedang berkembang. Yang keempat ada indikator kemampuan berpikir kreatif. Kemudian, menurut Munandar pada tahun 1997 menguraikan indikator berpikir kreatif secara rinci sebagai berikut. Yang pertama ada kelancaran, yang diantaranya ada 1. Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar. Kedua, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Ketiga, memikirkan lebih dari satu jawaban. Kemudian, ada indikator berpikir kreatif yang kedua, yaitu ada kelenturan, yang diantaranya ada
Yang pertama, menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi. Yang kedua, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ketiga, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda. Dan yang keempat, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Kemudian yang ketiga ada indikator berpikir kreatif, yaitu keaslian, yang diantaranya mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim, dan mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagiannya. Dan yang terakhir ada indikator berpikir kreatif elaborasi, yang diantaranya ada mampu memperkarya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, dan menambah atau merinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih baik. Yang kelima, ada pengembangan berpikir kreatif siswa. Menurut Klaus Meyer, menyatakan bahwa langkah yang diperlukan untuk mengembangkan siswa dalam berpikir kreatif berlaku sama dengan pembentukan keterampilan. Beberapa langkah yang harus dilakukan sekolah dalam mengembangkan kreativitas dan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah siswa antara lain yaitu: yang pertama, menolong peserta didik mengenal masalah-masalah untuk dipecahkan. Yang kedua, menolong peserta didik menemukan informasi, pengertian, asas-asas, dan metode yang perlu untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, yaitu menolong peserta didik merumuskan dan membatasi masalah-masalah. Yang keempat, menolong peserta didik mengolah dan kemudian menerapkan informasi, pengertian, asas, dan metode pada masalah tersebut untuk memperoleh kemungkinan pemecahan. Yang kelima, mendorong peserta didik merumuskan dan menguji hipotesis-hipotesis untuk memperoleh pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu mendorong peserta didik mengadakan penemuan dan menilai secara bebas. Pengembangan kreativitas siswa berfungsi untuk mendorong mengoptimalkan capaian dan tujuan pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kreativitas siswa menurut Davis yakni sebagai berikut. Yang pertama ada sikap individu. Sikap individu ini mencakup tujuan untuk menemukan gagasan-gagasan serta produk dan pemecahan baru, sehingga perlu diperhatikan tentang perhatian khusus bagi pengembangan kepercayaan diri dan membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik. Yang kedua yaitu kemampuan dasar yang diperlukan. Tahap pembelajaran masalah yang kreatif dan mencakup kemampuan berpikir konvergen dan divergen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memikirkan keseluruhan tahap dari masalah. Yang kedua, memilih bagian masalah yang harus dipecahkan. Yang ketiga, memikirkan informasi yang kiranya dapat membantu. Yang keempat, memilih sumber-sumber data yang paling memungkinkan. Yang kelima, memikirkan segala kemungkinan pemecahan masalah tersebut. Yang keenam, memilih gagasan-gagasan yang paling memungkinkan bagi pemecahan. Yang ketujuh, memikirkan segala kemungkinan cara pengujian. 8. Memilih cara yang paling dapat dipercaya untuk menguji. 9. Membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan terakhir yaitu mengambil keputusan. Kemudian yang keenam ada faktor pendorong berpikir kreatif. Pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik kesempatan yang lebih untuk mengeksplorasi permasalahan yang memberikan solusi dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Menurut Uno dan Nurdin, pada tahun 2014, halaman 155 mengungkapkan bahwa faktor pendorong kreatif ialah: yang pertama ada kepekaan dalam melihat lingkungan, yaitu peserta didik sadar bahwa berada di tempat yang nyata. Yang kedua, kebebasan dalam melihat lingkungan ialah mampu melihat masalah dari segala arah. Ketiga, komitmen kuat untuk maju dan berhasil ialah hasrat ingin tahu besar. Keempat, optimis dan berani mengambil resiko ialah suka tugas yang menantang. Yang kelima, ketekunan untuk berlatih ialah wawasan yang luas. Dan yang keenam, lingkungan kondusif, tidak kaku, dan otoriter. Hal di atas menunjukkan bahwa
Faktor pendorong kreatif merupakan tindakan dalam meningkatkan berpikir kreatif peserta didik dengan ide yang luas untuk mendorong tingkat laku kreatif. Yang ketujuh ada instrumen penilaian berpikir kreatif. Penilaian abad ke-21 ditandai dengan perubahan penilaian dari penilaian pengetahuan ke arah penilaian keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir yang melingkupi keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir pemecahan masalah, dan berpikir metakognitif merupakan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang kaya dan bermakna. Pembelajaran yang demikian adalah pembelajaran yang secara luas memberikan kesempatan siswa untuk beraktivitas secara ilmiah. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan secara optimal dalam rangka mengembangkan keterampilan berpikir siswa tersebut. Pengembangan instrumen penilaian berpikir kreatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Derpau pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa langkah pengembangan instrumen penilaian berpikir kreatif dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Di antaranya adalah yang pertama, memadukan definisi operasional kreativitas dengan isi mata pelajaran yang diajarkannya. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran kreativitas. Dan yang ketiga, menyusun rubrik penilaian. Instrumen penilaian tersebut masih bersifat umum, sehingga pada langkah ketiga dapat diperluas dengan langkah penilaian autentik. Kemudian menurut Abidin pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pengembangan penilaian berpikir kreatif dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, menentukan standar yang akan diukur, kedua, menetapkan konstruk yang akan dinilai, ketiga, menetapkan tugas autentik yang akan dikerjakan siswa, keempat, mengembangkan kriteria penilaian, dan yang kelima, menyusun rubrik penilaian. Berikut ini langkah-langkah pengembangan instrumen berpikir kreatif sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menentukan standar. Standar penilaian dapat diperoleh dari kompetensi yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, menentukan konstruk. Adapun jenis konstruk yang diukur adalah kreativitas berpendapat. Yang ketiga, ada menentukan tugas autentik yang akan dan harus dilakukan siswa. Yang keempat, mengembangkan kriteria penilaian. Langkah ini memadukan tugas autentik yang harus dikerjakan siswa dengan dominan kreatif. Dan yang terakhir, yang kelima, menyusun rubrik penilaian. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan instrumen penilaian berpikir kreatif di atas, bahwa konstruk penilaian termasuk jenis kreatif berpendapat. Kemudian di sini ada contoh untuk menentukan standar. Kita bagi menjadi 3 kolom. Yang pertama ada kolom untuk mata pelajaran, yang kedua untuk kompetensi inti, dan yang ketiga ada kompetensi dasar. Nah, untuk mata pelajaran sendiri kita isi dengan mata pelajaran IPS pada kelas 5. Kemudian kompetensi intinya kita isi dengan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian, kompetensi dasarnya kita isi dengan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya ada contoh untuk menentukan kriteria penilaian. Untuk menentukan kriteria penilaian ini kita bagi menjadi 3 kolom. Ya, kolom pertama ada untuk dominan kerja autentik,
kolom kedua ada indikator kreatif, dan kolom ketiga ada indikator penilaian. Nah, kolom dominan kerja autentik ini yang pertama ada pemahaman konsep manusia. Dengan indikator kreatifnya kelancaran, dan indikator penilaiannya ada kelancaran berpendapat dalam memaparkan. Nah, kemudian yang kedua, dominan kerja autentiknya ada pemahaman konsep biografis. Dengan indikator kreatif keluasan. Indikator penilaiannya ada konsep manusia keluasan berpendapat dalam menyajikan pemahaman konsep biografis. Yang ketiga, dari dominan kerja autentiknya ada hubungan konsep manusia dan unsur geografis dengan indikator kreatif, keaslian, dan kolaborasi. Indikator penilaiannya ada untuk keaslian, memaparkan hubungan antara konsep manusia dengan unsur geografis. Sedangkan indikator penilaian untuk kolaborasi ada berpendapat dalam memaparkan hubungan antara konsep manusia dengan unsur geografis. Baik, selanjutnya adalah contoh penyusunan rubrik penilaian berpikir kreatif. Seperti rubrik penilaian biasanya, di sini ada indikator, skor, dan juga keterangan. Karena indikator berpikir kreatif itu ada 4, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Nah, di sini ada contoh untuk indikator kelancaran. Nah, di sini diberi keterangan indikator penilaian kelancarannya itu seperti apa. Yang tercantum di sini adalah kelancaran berpendapat dalam memaparkan konsep manusia. Lalu ada skor 4, 3, 2, 1, dan keterangan penskorannya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.